Belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau. Shalom, anak-anak yang hebat, anak-anak yang dicintai Tuhan Yesus, anak-anak yang luar biasa. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, sehat, pintar, yes. Shalom adik-adik, shalom juga Bunda Rini yang tadi sudah membuka acara ini. Kalian yang di rumah tetap melakukan protokol kesehatan kan selama di rumah dan bepergian? Selain melakukan protokol kesehatan, adik-adik juga masih semangat-semangat kan ibadah online? Kakak punya loh satu kesaksian dari teman kita dan ayahnya tentang ibadah. Yuk kita simak bersama-sama supaya kita tahu betapa hebatnya Tuhan kita yang patut dipuji dan disembah. Ayah, mulai hari ini saya tidak mau lagi sekolah minggu. Loh, kenapa anakku? Karena di gereja saya menemukan orang-orang yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya tidak. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, sementara yang lain membicarakan keburukan orang lain. Sang ayah pun berpikir sejenak dan berkata, Baiklah kalau begitu. Tapi ada satu syarat yang harus kamu lakukan. Kalau kamu berhasil dengan syarat yang ayah berikan, setelah itu, apakah kamu masih mau sekolah minggu atau tidak? Terserah kamu. Apa itu ayah? Ambillah satu gelas dan isi dengan air sampai hampir penuh. Lalu bawalah gelas itu di tanganmu. Berjalanlah keliling gedung gereja, dan ingat, jangan sampai ada air yang tumpah. demikianlah si anak pun membawa segelas air berkeliling gereja dengan hati-hati. Aku harus berhasil. Aku harus bisa mengelilingi gereja ini tanpa setetes air pun tumpah. Hampir saja. Sedikit lagi. Dan berhasil. Akhirnya aku berhasil mengelilingi gereja dan akan kulaporkan kepada ayahku. Dan luar biasa, anak tersebut berhasil dengan tugas yang diberikan sang ayah, hingga tak ada setetes air pun yang jatuh. Sesampainya di rumah, sang ayah bertanya, Bagaimana? Sudah kamu bawa air itu keliling gereja? Sudah, ayah. Apakah ada yang tumpah? Oh, tidak, ayah. Apakah di gereja tadi ada orang yang sibuk dengan gadgetnya? Wah, saya tidak tahu. Karena pandangan saya hanya tertuju pada gelas ini. Dan pikiran saya terpusat pada tugas yang ayah berikan. Apakah di gereja tadi ada orang-orang yang membicarakan kejelekan orang lain? Wah, saya tidak dengar. Karena saya hanya berusaha konsentrasi menjaga air dalam gelas.
Sang ayah pun tersenyum, lalu berkata, Begitulah hidup anakku. Jika kamu fokus dengan tujuan hidupmu, kamu tidak akan punya waktu untuk menilai kejelekan orang lain. Jangan sampai kesibukanmu menilai kualitas orang lain membuatmu lupa akan kualitas diri. Bila kamu sekolah minggu, maka fokuslah dengan apa yang kamu lakukan. Beribadah kepada Tuhan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang bagaimana? Masih tidak mau sekolah minggu? Oh, sekarang saya mengerti, Ayah. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya akan fokus dengan apa yang diajarkan oleh kakak guru sekolah minggu. Terima kasih, Ayah. Saya sangat sayang pada Ayah. Anak-anak yang baik, anak-anak yang sehat, anak-anak yang pintar, yuk kita akan mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Yuk bersama-sama kita akan pujikan Ku Cinta Yesus. Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah hati raja, bermazmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian, Allah memerintah sebagai Raja atas
Esa Allah bersemayam di atas tahta yang kudus. Kepala, matanya ditutup. Kita berdoa, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Ikuti Bunda berdoa ya. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan, hari ini kami anak-anak-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tolong setiap kami. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak yang hebat, siap memuji Tuhan? Siap semua ya? Semangat. Meskipun kalian ibadah online dari rumah, kita tetap semangat memuji Tuhan. Karena Tuhan senang melihat anak-anak yang sungguh-sungguh semangat memuji Dia. Karena Tuhan Allah kita yang besar sudah menciptakan dunia ini dengan luar biasa. Siapa yang menciptakan dunia ini? Siapa? Kalian tahu yang menciptakan dunia ini siapa? Iya, Tuhan Yesus. Yuk bersama-sama kita pujikan siapa ciptakan dunia ini. Semangat ya. Siapa ciptakan hutan, kuik kuik. Siapa ciptakan lautan, bala bala bala. Siapa ciptakan dunia ini, hutan dan lautan. Yesus, Yesus, Yesus rajaku, Yesus rajaku. Bala bala bala. Ciptakan hutan, kuik kuik. Siapa ciptakan lautan, bala bala bala. Siapa ciptakan dunia ini, hutan dan lautan. Yesus, Yesus rajaku, Yesus rajaku. Bala bala bala. Yesus rajaku, Yesus rajaku. Bala bala bala. Halo teman-teman dan kakak-kakak, kita mau memuji Tuhan yang menciptakan hewan luar biasa. Semangat ya! Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan ciptakan semua. Anak monyet Di atas pohon, anak cacing di bawah tanah. anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan dalam gereja. Oh, badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan ciptakan semua. anak monyet Di atas pohon, anak cacing di bawah tanah. Anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Dadah.
Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Oke, anak-anak yang hebat, kita sudah memuji Tuhan, pencipta alam semesta yang luar biasa. Ayo, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan pujian berikut ini. Yuk, semua ikuti Bunda bernyanyi ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Oh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Oh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Kau beri kami kemampuan agar kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Sama-sama tangannya taruh di dada ya. Firman Tuhan, aku dengar, aku simpan dalam hati, aku lakukan. Sekali lagi, firman Tuhan, aku dengar, aku simpan dalam hati, aku lakukan. Selamat mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Rina. Tuhan Yesus memberkati. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi masih kosong, belum berbentuk dan gelap gulita. Tetapi Roh Allah ada di bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Pada hari kedua Allah berfirman, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Pada hari ketiga berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu bagian yang kering itu dinamai darat dan kumpulan air itu dinamai laut. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, jadilah benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Matahari pada siang hari dan bulan pada malam hari. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan waktu-waktu tetap, hari-hari, dan tahun-tahun. Allah melihat itu baik. Itulah hari keempat. Pada hari kelima berfirmanlah Allah, hendaklah di dalam air diisi makhluk-makhluk yang hidup. Dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Pada hari yang keenam berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang luar. Dan jadilah demikian. Semua hewan di air, di langit, dan di darat diberi kemampuan untuk berkembang biak, menghasilkan keturunan yang sama dengan mereka. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambarnya, lalu menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia itu, dan manusia menjadi hidup. Kemudian Allah melihat bahwa manusia itu membutuhkan penolong. Maka Allah membuat manusia itu tertidur pulas. Ketika ia tertidur, Allah membentuk wanita dari salah satu tulang rusuk manusia itu dan membawa kepadanya. Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kemudian Allah melihat bahwa semua yang telah diciptakannya adalah baik. Begitulah selesai penciptaan bumi ini. Pada hari ke-7, Allah beristirahat dari semua pekerjaan dalam 6 hari dan menguduskan hari itu. Nah, adik-adik, tadi sudah kita lihat kan
Pada hari yang pertama sampai dengan hari yang keenam, Allah sudah menciptakan seisi dunia ini. Dan di hari yang ketujuh, Allah beristirahat serta menguduskan hari yang ketujuh itu. Itulah mengapa kita setiap hari Minggu harus beristirahat, harus beribadah, menggunakan untuk menguduskan diri. Tapi nggak hanya hari Minggu loh harus menguduskan diri. Setiap hari harus berjalan bersama Tuhan Yesus, karena kebaikan Tuhan Yesus yang bisa menciptakan dunia ini, juga Tuhan Yesus yang menciptakan manusia. Disuruh apa tadi manusia? Nggak hanya memenuhi bumi, tapi juga untuk menyembah Tuhan Yesus. Aplikasi kita hari ini adalah adik-adik, yang pertama, Tuhan membuat semuanya baik. Di akhir firman, di akhir penciptaan pasti ada kata-kata baik. Tuhan menciptakan semuanya baik. Tugas kita yang pertama adalah merawat seluruh dunia ini supaya tetap baik. Contohnya gimana Kak? Yuk sama-sama kakak. Kalau seandainya itu baik, kalian centang. Kalau seandainya itu buruk, kalian silang. Gini, oke? Kita mulai. Merawat hewan, centang, baik. Mengolok teman, silang, buruk. Karena teman ciptaan Tuhan yang sempurna juga kan? Terus membantu ibu membersihkan rumah, centang. Lalu yang keempat, memukuli hewan. Terus memetik pohon sembarangan, tetot, hebat. Aplikasi yang kedua adalah Tuhan itu berkuasa. Firman-Nya, perkataannya yang dibilang Tuhan, maka semuanya jadi. Yuk kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat 9. Kakak tunggu ya bersama-sama kalian yang sudah selesai membuka Mazmur 33 ayat 9, kalian bisa membaca bersama kakak. Yuk kita baca bersama, 2, 3. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jadi dunia serta isinya ini ada karena firman Tuhan. Makanya kita harus tetap pada iman kita kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya penuh 100% percaya sama Tuhan. Lalu di mana Kak kita bisa tahu perkataan firman Tuhan? Kalian buka Alkitab. Di dalam Alkitab semua firman-firman Tuhan ada di situ. Kalian juga bisa tanya Tuhan melalui doa. Yang ketiga, aplikasinya adalah kita tidak boleh malas beribadah. Seperti film yang pertama kakak kasih tahu kalian kesaksian anak dan bapak tadi. Karena apa? Kalau Tuhan Yesus sudah menciptakan bumi, yang kedua firman-Nya berkuasa, kita harus memberikan hidup kita seluruhnya untuk beribadah, hanya menyembah kepada Tuhan Yesus. Paham adik-adik? Nah teman-teman, ayat hafalan hari ini Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Dadah. Ciptaan Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang hebat. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti ibadah online sekolah minggu saat ini. Anak-anak yang sudah pintar, yang sudah ikut memuji Tuhan, yang sudah menyimak firman Tuhan, yang sudah ikut berdoa, juga yang jangan lupa yang kelas kecil mengerjakan aktivitas. Terima kasih juga Bunda sampaikan untuk anak-anak hebat yang sudah tampil pada hari ini. Terima kasih untuk Kak Ella, terima kasih untuk Kak Kevin, terima kasih untuk Kak Rina atas kebenaran firman Tuhan-Nya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat
untuk ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.